Lah aku lupa. Karena kemungkinan RRQ mungkin mereka mikir Fredrinnya Tas mungkin akan lebih memilih Akai daripada Fredrin. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga ini bener-bener dilepasin loh Yuzongnya Psychot. Ini mati-mati mulu ya. Lama-lama kesel juga. Apanya? Ini monitor. Sama ini juga. Tapi gak apa-apa. Masih ada di depan. Oke. Yuzong? Oh, Faramis, Yuzong akhirnya keluar juga kali ini. Dan tidak ada yang bisa diambil dari Faramisnya tentunya Momochan. Bentar, Kenapa? mereka ambil Faramis ya dibanding Eve. Memang ada cult altar sih. Dan bisa narik juga. Bahkan dari pasif cooldownnya juga bakal lebih cepat dari Faramis. Tapi Cuma maksud aku kalau Eve kan memang menang dari segala immobilize, efek slow ya kan. Dan bahkan nggak bisa di cancel dengan ultimate-nya. mainin Digi aja kalau enggak. Araki? Iya. Kalau mau main tabrak sekalian. Iya, Atlas Ambil kalau bot enggak. lane-nya dulu sih. Atlas juga boleh. Beatrix satu-satunya pilihan untuk Skylar karena kalau dia bawa Brody kayaknya bakal lebih rontok ketemu sama Melissa. Abis. Ini poke damage-nya Brans dari awal bisa snowballing loh. Ini Brans harus di-flickerin. Mau nangkep Brans harus di-flickerin tuh. Lemonnya harus jalan sama Clay. Iya. Clay-nya harus jalan, sorry. Sama Finn nanti. Di Iya, early. harus di-flickerin. Sekarang bisa kita bilang permainan dari RRQ harusnya mungkin bisa lebih menutup ke arah jungler-jungler yang bisa mendapatkan point kill terhadap Pasha atau split push. Pertama, mereka bisa tutup link. Mereka bisa tutup Lancelot karena bisa aku lihat kalau misalnya team fight-nya tidak pas atau tidak sesuai apa yang mereka inginkan, mereka bisa pakai tas untuk split push loh. Iya. Tapi masalahnya ketika split push pasti akan menang jumlah dari tim lawannya. Tapi kalau udah ngebuang ke arah Franco, ini menurut aku wise decision banget dari RRQ. Melihat Iron Hook dan Bloodihan yang begitu menyeramkan dari Dreams. Kenapa Kenapa aku mikir mereka Kamu nggak tuh main? kamu tuh menyimpan sebuah aku mikir, pertanyaan aku loh. mikir. Apa? Tanya dong. Kalau bikin tuh tanya gitu loh. Kenapa nggak mainin Kadita aja untuk main burst di belakang? Buat siapa? Buat EVOS. Wah, itu power banget emang. Iya kan? Heurology is my Tapi Digi hobby. ditutup. Digi is my name. Iya, aku melihat ada Digi soalnya. Karena Diginya ini akan cukup menghambat. Your team Estes is dibuang. banning. Mereka lebih takut Estes sama Faramis akan sulit Iya. untuk nabraknya. Itu serem sih. Serem banget Itu nabraknya. nggak mati-mati kayaknya. Iya, mereka lebih ingin lawan Kaditanya mungkin. Ini Kadita banget loh, ada Pasha begini. Iya kan? Makanya aku bilang EVOS kalau tadi mungkin I will protect you. Your team ngambil is Kadita bisa jadi pilihan juga, tapi nggak akan ada Lolita yang bisa menggunakan Guardian Bulwark untuk menahan damage dari Melissa. Counter sudah ditutup oleh EVOS. Dan kalau kita ngelihat dengan draft yang sudah dibawakan oleh RRQ, mengambil Fredrin. Kalau mereka ambil Fredrin, menurut aku junglernya nanti aja. Sekarang untuk ngamanin ke arah roamernya dulu. Atlas untuk combo bersama dengan Farsia. Wow. Gak ada Digi, Diginya juga udah dibuang tadi sama EVOS. Kadita, menurut aku ini enak banget sih buat EVOS. Tadi soalnya kalau misalnya dari seorang RRQ itu nge-ban Diginya, itu bakal ketahuan banget ke arah mana. Kadita Akai. Mereka butuh locker sih. Karena yang udah ke Black Line ini udah ada Yuzong. Dan bahkan ada Kadita kalau memang EVOS mau mainin Kaditanya. Tapi apakah Akai junglernya nih, Ji? Bentar ya, napas bentar ya. The Southern Seas Soalnya are my domain. kita lihat Lancelot menjadi pilihan. Hero-hero yang bisa split push ini cukup menjadi jawaban. Dan jungler Albert kali ini menentukan sekali. Apakah bisa di-wombo combo Combro? Apakah Fredrin kembali? Ataukah Link? Link sih menurut aku. Atau Hayabusa? Kalau Hayabusa. Atau Granger?
Gak ada yang bisa ke belakang. Iya. Granger bisa jawaban kalau menurut aku. Granger sakit banget. Bener gak Bong? Atau kalau mau main combo fighter, Leomord. Oh dia mau ambil Redrin. Lebih mengamankan yang bisa sustain. Ada sedikit damage. Dan lebih memprioritaskan gimana garda depannya ini tebel banget untuk RRQ. Jadi space-nya bisa ke arah Skylar. Tapi aku suka pick dari Kadita, dari EVOS. Dan Brans ini kuat banget untuk Melisanya. Jadi kemungkinan besar EVOS mungkin mereka punya chance yang besar. Dan RRQ harus respect dengan damage dari seorang Melisa. Poke damage early, kuat banget untuk EVOS. Ini tenaga terakhir saya. Keluarkan Ji. Kita keluarkan semuanya ya. Oke. Sekarang udah dengan Best of One Series. Yang lalu lupakanlah kita reset ke game yang kali ini. Siapakah yang dipulangkan di El Clasico hari ini? EPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Mobile Legends. Dan tentunya kali ini ingat mereka tidak ada lagi kesempatan kedua. Ya. Tidak ada lagi lower bracket karena mereka sudah di bawah. Do or die, go big or go home. Dan kita mau ingetin juga untuk para super fans tetap suportif ya teman-teman ya. Tetap menjaga kondisi biar tetap kondusif juga. Jangan rusuh ya teman-teman ya. Tenang, kita nggak rusuh. Kita cuma excited aja. Excited. Oke. Lihat permainan fucking damage terjadi di arah mid lane. Jujur, Hijume ini memang dia power banget kalau menggunakan Valentina. Jadi ketika dia tidak menggunakan Valentina, mungkin power poking early-nya itu tidak terlalu berasa untuk dari para pasukan EVOS Legends. Tapi ingat, Hijume dengan Paramisnya itu power banget. Karena dia bisa menjadi cover yang sangat hebat untuk para pasukan dari EVOS Legends dari arah bottom lane. First blood tiba-tiba terjadi kali ini di commit begitu saja oleh Dreams dan bahkan Brans. Yang berhasil kali ini membantu melakukan satu point kill yang sangat mahal menurut aku. Oke. Itu point kill yang selalu bisa dia dapatkan juga oleh EVOS Legends di early-nya. Karena rotasi mereka kuat. Memainkan dengan adanya Kadita. Sini bersama dengan Hijume. Meskipun Hijume memang belum punya Cold Altar. Tapi efek tarikannya ini yang sangat menyebalkan. Dan dia respect dengan adanya Atlas di tangan seorang Finn. Makanya dia bawa Purify kali ini untuk di game yang kelima. Yes, benar sekali. Menuju ke arah pasukan dari RRQ. Walaupun Brans bisa dibilang dia tidak mau terlalu terburu-buru. Turtle sudah dipegang oleh kedua belah tim. Di sana ada Lancelot yang bahkan kemungkinan bisa kita bilang punya power lebih tinggi. Tapi lihat Skylar mencoba untuk memberikan one barrel situation di arah bottom lane. Tapi dengan adanya retribution yang sangat tepat dari seorang Stas, Brans mendapatkan shield tambahan atas seorang Tas di arah top lane. Ya, dan pergerakan dari Finn sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Rotasi dari EVOS di sini menurut aku penting, apalagi dengan adanya Rough Wave yang sudah dimiliki sama Dreams ya. Ini bisa jadi momentum. Tapi Finn harus lebih rajin untuk ngebuka map. Masalahnya ketika Finn ngebuka map pun ini juga jadi resiko yang besar sih. Yes, tapi Finn bakal coba ditangkap. Flicker telah digunakan begitu saja. Tidak ada banyak revive gaming untuk seorang Dreams. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini gagal untuk mendapatkan seorang Finn. Dan Apathy from Skylar telah dikeluarkan. Seperempat damage telah didapatkan. Fatal Lane! Spray down, tapi masih bisa selamat. Kali ini pergerakan dari seorang Dreams gagal didapatkan. Sedangkan Finn dan juga Skylar mendapatkan kerugian yang sangat mahal. 4/2. Mirko dan Connie English Dash for EVOS Legends. Dan sisanya Orchestra menuju ke arah RRQ. Ya, dan Skylar sekarang bermainnya lebih agresif ya untuk di game yang kelima. Yes. Dia berani untuk 1v1 dengan Brans. Yes, benar banget. Tapi lihat shotgun. Hampir saja memberikan happy birthday terhadap seorang Dreams. Tapi lihat checking boost yang berhasil didapatkan. Albert mencoba untuk menangkap seorang Hijume. Retribution di south point. Purify Gaming telah keluar. Bahkan Vedo Essay membuat seorang Hijume mau tidak mau harus mengeluarkan Purify Gamingnya. Ya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk memenangkan skin MLBB dengan order Grab. Dan kalau kalian order Grab juga ada diskon sampai 90%. Jadi jangan sampai kelewatan untuk promonya.
Ini promonya akan berlaku sampai playoff berlangsung ya teman-teman. Dan Yes. Dreams. Ini mungkin dengan poke damage dari, bukan poke damage aja sih, burst damage dari Force Legends yang dimana Dreams dengan Kaditanya. Kemungkinan arahnya mereka akan mainnya lebih berhati-hati ya di early-nya. Tapi untungnya dia punya checking boost sih. Untungnya dia Iya. punya checking boost. Kalau dia nggak punya checking boost itu case-nya akan berbeda. Tapi lihat, pergerakan kembali dan ingat power dari seorang Tas dengan retribution yang mundur ke arah belakang. Masih ada Finn depan sana, belum ada Fatal Link. Ada Lemon, langsung ada Psychon. Finn ada step defensif, dapat satu moment kill. Look at for this time. Tapi lihat Lemon juga akan ditumpahkan. Retribution diamankan oleh seorang Albert. 2 poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh EVOS Legends. Equal. Ini sama-sama adil. Yang satu dapetin turtle, yang satu dapetin 2 poin kill yang sangat mahal. Ya, masalahnya Brans yang dapetin poin killnya, jadi ini akan menambah dari level dan juga dari goldnya untuk Brans, yang ini akan membantu untuk item-item yang akan dibutuhkan oleh Brans tentunya. Kalau kita ngeliat dari emblem, memang akan ada perbedaan dari kedua belah marksman di sini. Namun dari sisi untuk physical attack ini masih dimainkan juga oleh Brans dan juga seorang Skylar. Yes, tapi melihat adanya RRQ yang kali ini mulai mengendorkan permainan mereka. Mereka tidak mau terlalu bermain dengan agresif, walaupun mereka udah punya seorang Finn dengan Atlasnya. Tapi dengan power dari Brans yang sulit untuk ditembus dan membutuhkan benar-benar flicker Fatal Link, ini membuat EVOS Legends masih punya waktu lah untuk farming. Untuk bisa membuat Brans ini punya item terlebih dahulu sebelum kejadian itu terjadi. Tapi lihat Tas, walaupun dengan tahun yang dimiliki masih punya puncher Momochan dan itemnya silakan Momochan. Iya, dengan gold yang mungkin sejauh ini masih bisa dipegang oleh Skylar ya dari segi goldnya. Satu Fury Hammer, satu buah, tapi Clay harus berhati-hati. Tapi retribution didapatkan, Dreams akan menjadi korban pertama. Dari keganasan di arah top lane dari pasukan RRQ, Dreams tidak ada. Presence di dalam bus ini bakal lebih bebas. Tapi di sisi sebaliknya, mereka ingin mendapatkan mid turret terlebih dulu kah? Nampaknya tidak. Mereka melakukan rotasi dan dari segi goldnya silakan Momochan. Ya, dari gold yang memang tadi aku sempat bilang Skylar sedikit memegang unggul namun hanya beberapa kali. Watch out! Cepatkan tertakedown begitu saja dari bottom lane. Satu poin kill yang sangat mahal. Psychon harus hilang. Dan bermain secara objektif adalah kunci dari seorang Skylar kali ini. Karena dengan satu setup fataling yang baik dari seorang Finn, follow up dengan damage yang dimiliki oleh seorang Skylar yang tadi memang goldnya lebih diungguli dibandingkan dengan Brans. Tapi kita tahu Brans adalah pemain yang selalu bisa dapetin space untuk farmingnya, untuk bisa ngejar ketertinggalan goldnya. Jadi Skylar masih harus berhati-hati juga. Gak hanya Skylar tapi dari tim RRQ, mereka harus tahu keberadaan dari seorang Brans. Tapi menuju ke arah Turtle yang berikutnya akan adu retribution kali ini ditabrak dengan hantam pada tubuh ke arah belakang. Apakah dia akan letas dan retribution di spot point? Dapetin satu retribution yang sangat mahal. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini membuat RRQ kembali kehilangan Turtle untuk kedua kalinya. Turtle yang sangat mahal didapatkan oleh pasukan EVOS Legends walaupun dalam kondisi mereka under kondisi, tapi dengan satu cindera mata Turtle ini membuat mereka makin lebih tinggi dari goldnya. Setidaknya mengejar lah. Setidaknya mengejar Momochan dari segi goldnya. Iya, sementara kalau kita ngelihat nih, Dreams yang sejauh ini dia belum bisa dapetin satu target dengan burst dari Rough Wave-nya. Karena lagi-lagi Finn di sini yang akan ngebuka map dan Jume. Yes, ternyata divide kembali terjadi. Upper swipe yang gagal didapatkan dari mid lane. Tapi fokus di arah top lane akan menjadi satu point kill kan nampaknya. Lemon masih berpikir 2 kali untuk melakukan diving terhadap turret yang dimiliki. Sedangkan Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Tas. Dreams terdeteksi, mundur ke arah belakang. Fatal ini dikeluarkan dan bahkan Dreams hilang. Satu orang yang penting untuk EVOS Legends. Presence boost yang sangat dihargai oleh EVOS Legends kali ini hilang berkali-kali. Selama Dreams hilang, map akan gelap Momochan. Ini agak sedikit sulit untuk EVOS di mana mereka keculiknya sekarang satu-satu Ji. Kecuali mungkin dari Dreamsnya yang mungkin ditempel sama Hijume mungkin akan sedikit beda cerita karena masih ada altar di tangan Hijume. Tapi nggak bisa. Tapi kalau dia nempel Dreams, gimana laning dia? Gimana dari core-nya? Itu poin utamanya. Mending Dreams tumbang dibandingkan harus ada Hijume yang tumbang juga di sana Momochan. Masalahnya kalau misalnya dia sendirian pun, ini laningnya juga jadi berat di area midnya. Karena mau nggak mau pemain-pemain dari EVOS Legends lainnya harus rotasi ke area mid untuk nge-clear. Itu powernya dari Faramis adalah dengan Kurt Altar yang minusnya di situ. Minusnya gimana caranya
dia untuk bisa clear cepat dan punya high ground yang kuat itu ya Iya. minus di situ sekarang. Serba salah juga ya. Raisa lah, posisi cukup Raisa. Raisa juga kali ini. Tapi Tapi juga sulit juga sih Ji. Kalau lagi-lagi kehilangan 5 lawan 4 gitu jadinya. oke, tidak ada Tonros di poking begitu saja. Bermain dengan puncher yang dimiliki dari seorang Tas. Menuju garis depan. Tapi yang masalah utamanya adalah Finn belum terdeteksi. Finn tertarik begitu saja bakal coba di all-in. Masih ada penalti dan Fatal Link tetap keluar. Mereka memilih defense terlebih dahulu. Ketimbang mereka mendapatkan Lord yang mereka miliki. Dan pakai Blaster takedown. Berhasil lah. Ini bencana untuk EVOS Legends. EVOS Legends mereka kehilangan main carry-nya. Mereka kehilangan main carry sedangkan secondary carry mereka itu belum punya waktu yang cukup untuk memberikan kill damage semua Mochan. Itu yang tadi aku bilang ketika Hijume menempel dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya, setidaknya mereka masih punya chance kedua untuk bertahan hidup dengan kill altar. Tapi Tas, Oke, Tas udah mulai ditangkap. Ada Brave Fighters menuju ke arah belakang. Langsung flicker dikeluarkan. Bersama dengan Brave Fighters dan seorang Lemon. PDS yang membuat seorang Tas kali ini gak bisa bertahan dan bahkan retribution-nya kali ini dapatkan Albert. Dan kehilangan Tas. Walaupun Finn harus ditumbangkan bersama dengan seorang Cyclops akan menjadi korban selanjutnya. Damage terlalu sakit. Spray down from Skelar. Berhasil membuat Cyclops tumbang di arah top lane. Dreams mendapatkan momen yang penting. Dreams dapetin point kill tapi Tas sudah semaksimal mungkin untuk bertahan dengan pancarnya. Udah keliling kiri kanan depan belakang atas bawah. R1, R2, R3 tapi gak bisa memecah. masalahnya udah kena poke duluan oleh pemain-pemain dari RRQ. Jadi ketika Tas mau coba untuk adu retribution, Clay di sini dengan satu buff VDS dan Dreams. Oh, Dreamsnya berhasil kabur kali ini dengan rough wave yang dia miliki. Tasnya tadi itu bener-bener udah semaksimal mungkin. Lihat, dia bener-bener diejam-ejam, dihabisin. Dia bener-bener gak bisa bertahan lagi di depan sana. Vader Estrek ditampol sama Albert, ditembak ada Skylar. Dia gak bisa berbuat banyak. Itu udah the best thing yang dia bisa lakukan. Blue team Wah, turret has ini kali ini EVOS mereka harus melakukan defense terlebih dahulu dan Skylar masalahnya berkali-kali coba untuk diculik memang oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, tapi masih bisa di backup karena Lemon selalu bisa kasih distraction. Ketika Psychos-nya coba untuk ngebuka satu buah Black Dragon Form mengincar ke arah backline-nya RRQ, ini Lemon ini bakal ngeganggu ke arah Hijume. Jadi mau ngomong Psychos-nya putar balik, Ji. Yes, bener banget. Karena spray down-nya itu terlalu sakit Momochan. Iya. Dia mengudara nih, ya kan? This is Captain Psychos opening nih, ya kan? Tas, berebet. Udah, darahnya seperempat, Oke. sempat, setengah. Kelar sudah. Aduh, Pakai Nibiru's ya. dahsyat sekali. Pusing kepalanya pasti langsung itu. Wow, dan setiap kali ada objektif yang mau dikontes oleh kedua belah tim, ini tasnya selalu kena poke duluan. Yes, Jadi bener banget. ketika dia mau coba untuk ngambil momentum, ngambil resiko yang besar dengan notabene dia HP-nya udah keburu dibikin low duluan, ya pilihannya cuma dua, dia dapetin objektifnya atau dia tumbang. Oke. Dan bahkan ini Brands ini gak bisa ngedeliver damage ke depan loh. Beberapa kali Brands itu gak bisa ngedeliver. Dia ngedeliver cuma frontlinernya doang. Dia bisa coba membuat frontlinernya sekarat doang, tapi dia gak kedeliver ke arah belakang. Sedangkan dari seorang Farsianya itu berada di arah belakang. Dan benar-benar Psychos adalah orang yang dibutuhkan kali ini untuk menuju ke arah Farsianya. Ini masalahnya. Mau tidak uang? Masalahnya Ji, kalau Psychots-nya fokus untuk ke arah backline, ini Hijume juga nggak aman-aman aja. Tapi dia masih bisa bertahan dengan ke altar tentunya. Dengan posisi mungkin Brands yang bisa menggandeng Hijume bersama dengan seorang Dreams. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan lagi, di mana EVOS Legends masih bertahan, tapi EVOS Legends benar-benar harus dapetin objektif seperti Lord yang akan bentar lagi muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di El Clasico last gamenya. Iya. Dan mungkin bermain dengan objektif ya adalah pilihan dari RRQ dengan network yang sekarang lagi diungguli juga 5.000 di menit yang ke-13 dan ingat Tas ini pemain yang memiliki retribution yang begitu baik. Kuat. Kuat banget. Posisi Jadi kedua. menurut aku RRQ mereka juga harus masih respect dengan keberadaan dari Tas. Mungkin poke damage strategi yang sama dari RRQ ini bisa diluncurkan lagi ke arah seorang Tas. Alright, mundur ke arah depan. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan resetisasi terhadap Lord yang dia miliki. Mereset kembali, mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mendorong minionnya terlebih dahulu. Rotating kembali terjadi. Positioning Lemon yang bahkan sudah cukup baik untuk membuka vision para pemain dari RRQ.
Ini vision dari Lemon membuktikan kalau udah ada dua posisi yang terlihat. Mereka masih harus mencari posisi-posisi lain yang di mana belum ada Hijume, belum ada Franz, belum ada seorang Dreams yang terdeteksi oleh pasukan dari RRQ, pasukan pengintai RRQ. Ya, masalahnya landingnya ini bakal dibersihin terlebih dahulu sama RRQ. Jadi EVOS mereka harus lebih peka dengan lajunya minion di setiap landingnya. Dan masalahnya yang bisa nahan Lemon di depan ini ya mungkin antara Psycho dan juga Dreams. Yes, benar banget. Di bait sampai ke atas sana. Posisi terbuka. Spraydon dikeluarkan oleh seorang Skylar di posisi tengah. Tapi di sisi sebaliknya Lord kembali di Kating. Kating. Tapi ini jebakan yang belum menjadi jebakan Batman untuk posisi dari seorang EVOS Legends, Momo-chan. Iya, dan lihat Lemon sampai ngezoning jauh biar tasnya nggak bisa menyentuh ke arah Lord. Tapi masih ada puncture. Oke, push telah dibuka. Menuju ke arah Finn. Finn tertakedown, surprise attack heavy berarti Finn. Berhasil didapatkan oleh seorang Dreams. Surprise attack telah berhasil didapatkan dan posisi kali ini 4-4-5 dari RRQ. Mereka kekurangan dari segi personil, sedangkan EVOS Legends akan mengamankan satu buah poin dari objektifnya kah? Dibukul mundur kah? Diketing kah? Terperangkap kah? Bahkan coba di-all-in kali ini masih ada Kertal terburu ke belakang, sedangkan Hijume yang tertangkap. Memang bukan tas, memang bukan power of retribution. Tapi Hijume adalah orang yang penting untuk team fight. Kurt Altar menjadi penunjang penting untuk keberadaan EVOS Legends. Iya, tapi posisi dari Lemon hari ini udah ketahuan karena Tas mencoba untuk dapetin kontes ke arah Lord ya. Oh, ternyata tidak. Tas memilih mundur ke arah belakang. Fatale! Watch out! Tidak berhasil mendapatkan Brand. Sekeras Ulmal didapatkan. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ mereka harus all-in menuju ke arah Lord. Tapi kali ini mereka retribution-nya tidak bisa dikontes. Malah sebaliknya, EVOS akan coba terperangkap. Tepakan hilang. Ini bencana. Dua hilang dan recall. Tas from Albert. Lemon memang tumbang tapi ketika Psychots mencoba untuk ngincer ke arah seorang Clay dan juga Skylar, lagi-lagi seperti yang Oji bilang itu udah dipok pakai Nibiru's duluan. Pas naganya lagi main di atas itu udah nggak punya kesempatan yang banyak, Ji. Karena mau nggak mau dia harus turun ke bawah untuk ngasih damage balasan. Yes. Dan Dreams ternyata yang tadinya mau culik ke arah seorang Clay yang lagi ngumpet di arah rumputan rivernya, malah dia yang terpick off. 601 loh Skylar. Tapi informasi yang harus didapatkan dari para pasukan dari EVOS Legends adalah Skylar tidak punya flicker. Skylar tidak punya flicker dan Finn selalu menjadi korban. Memang itu harusnya. Kalau tidak, untuk menuju ke arah suara Skylar ini masih terlalu jauh. Sedangkan base turret dari EVOS Legends kali ini bakal coba dipoki begitu saja. PDR stack pun telah dikeluarkan oleh seorang Finn. Tahun dari Tas terperangkap di depan sana. Fokus ke arah base turret. Mereka nggak peduli apa yang terjadi. Para pasukan dari RRQ, runner up party for nothing. Skylar, tembakannya tidak mengenai siapapun, Momo-chan. Yes, dan kali ini harusnya ini masih menjadi Lord yang bisa di-clear dengan cukup cepat ya. Oleh pemain-pemain dari EVOS Legends memang mengorbankan satu turret base di area atas. Oke, tapi Clay masuk terlalu dalam, sudah dash dilakukan untuk para pasukan dari RRQ. Mereka informasi telah didapatkan. Franz tidak punya dash kali ini. Tapi bukan itu yang mereka tuju. Mereka masih mau menuju untuk menggundulkan hutan EVOS Legends. Iya. Dan bahkan seluruh turretnya bakal coba dipaksa kali ini, Momo-chan. Karena Super Minion akan masuk ke area base dari EVOS Legends. Oke, ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Fokus ke arah Clay. Skylar berubah dengan birunya. Tapi di sisi belakang Spraydon telah diberikan. Menuju ke arah seorang Psychots. Langsung ada konsil tambahan. Disengage. Keputusan yang tepat. 8.000 gold difference yang dipegang oleh RRQ kali ini mendominasi atas last game di El Clasico. Iya, tapi kalau RRQ mereka nggak disiplin, ini juga bisa dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari EVOS Legends karena posisi Dreams ini bakal coba untuk melakukan cutting seperti tadi. Oke, Lord memang tidak mendapatkan EXP yang sangat banyak. Tapi lihat, berapa gold yang bisa mereka dapatkan. 4.000. Finn hanya lewat begitu saja. Karena bukan itu yang dia tuju. Mereka akan menuju ke arah objektif kembali. Runner up from Skylar. Kali ini membuat Tas harusnya udah mulai lebih respect. Dan Skylar juga harus mulai lebih respect. Dia nggak boleh megang sniper dalam close combat. Iya. Tadi kita lihat berapa kali Skylar hampir ditumbangkan. Dan Albert kali ini posisinya. Silakan Momo-chan. Iya, dengan perbedaan network yang bisa dibilang sekarang masih diungguli oleh RRQ, Albert udah berhasil dapetin immortality. Finn juga mendapatkan immortality. Jadi nyawa kedua dipegang oleh RRQ. Tapi ingat, EVOS mereka harus bisa dibilang ya cukup pede karena mereka punya Hijume, mereka punya Kurt Altar, mereka punya Dreams yang bisa loncat langsung ke arah backline-nya. Tapi masalahnya
ini bukan dari Exposnya yang nggak bisa nyolong sih, tapi Lemon zoningnya ini terlalu kuat gitu loh. Dia coba buka boost di area atas, Finnya bakal coba untuk naruh di area bawah. Dia kasih badannya sih. Iya. Dia lebih tepatnya dia kasih badannya. Dan Tapi sekarang, dia nggak perlu untuk commit skirmish gitu ya, loh. tapi sekarang tuh lebih tepatnya apa? Posisi dari seorang Lemon ini akan lebih enak. Dengan minion-minion yang bergerak di dua wave, di arah top dan di arah bottom. Itu akan lebih enak. Tapi lihat posisi dari seorang Tas bener-bener dijagain abis-abisan. Ke depan sana Fatali telah dikeluarkan, maka oleh begitu saja Tas! Oh no. Menjadi pilihan utama, tapi lihat Deden from Bogor diselamatkan oleh Albert. Dreams gagal mencuri sang burung Deden. Tapi di sisi belakang sana para pasukan Anarchy mendapatkan Lord tanpa ada kontes. No cashback for this time. Wow, mau nggak mau EVOS mereka harus mundur untuk melakukan defense. Tidak ada retribution, tidak bisa melakukan kontes ke arah Lordnya. Sementara Psychots akan coba dikejar oleh Albert. Alright, Albert menahan semua minion di arah top lane. Nah, itemnya silakan Momochan. Immortal 1, 2. 2 Immortal masih di tangan Lemon dan juga Finn. Tapi Lemon hati-hati, itu burst yang begitu sakit juga karena Dream di sini punya 2 Magic Penetration dengan jenis One dan bahkan Divine Glaive. Oke, fokus ke arah turretnya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Konsil game telah diberikan. Langsung akan ke ada satu buah turret tambahan. Tapi tidak. Mereka ingin menuju ke arah team fight yang sesungguhnya. Oh my god. Oh my god. Dari seorang Psychot. Bakal coba di all-in. Berhasil didapatkan. Psychot hilang. Tidak ada lagi tambahan. Damage di belakang. Finn masih bertahan. Cepatkan. Belum ada Kurtaltar yang maksimal. Kurtaltar tidak ada. Ini saja Finn untuk bersinar. Dan belum ada watch out. Benar-benar Tigre disiplin sangat baik. Karena sesungguhnya watch out Fatale. Berhasil mendapatkan Glenn. Hilang begitu saja. Skylar mundur ke arah belakang, nggak boleh apapun terjadi. Tapi di sisi sebaliknya 2 hilang. Kembalikan kembali keadaan. Shutdown didapatkan. Oh my god. EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan momennya. Tapi mereka harus meredam terlebih dahulu. Permainan yang luar biasa. EPL Playoff. Mana tepuk tangannya? EVOS Legends masih bisa bertahan dan bahkan itu momen yang benar-benar tipis banget untuk RRQ karena kalau mereka sampai keculik lagi apalagi Skylar, ini akan sedikit berbeda cerita. Tas memang punya immortality tapi damage dari seorang Brans harus respect sih. iya. Sama Finn nggak Bahkan boleh. dari Clay juga Nggak gini, menurut aku. trigger disiplin tuh oke. Tapi lihat, trigger disiplin yang terlalu lama malah membuat blunder. Dan bahkan EVOS Legends kali ini yang menurut aku pribadi, dia punya power yang sangat kuat. Lihat, dengan yang harusnya tadi bisa di end, dia masih bisa mempertahankan. Sang macan menolak untuk ditumbangkan Momochan. Iya, dan ini defense yang kuat banget dari EVOS Legends. Kalau kita ngelihat instant replay, Nih. decided by Samsung Galaxy ini posisinya terlalu minion udah lama. masuk. Tapi fatalingnya Ji. Lihat, Bransnya bebas banget free hit tuh. Yang ditarget, Masalahnya dia fatalingnya bukan ke Brand sih. iya masalahnya itu benar, masalahnya itu. Masalahnya mereka, dia tidak terlalu fokus ke arah targeting. Dan bahkan udah memasuki menit ke-22, ini bisa membuat EVOS Legends lebih kuat loh. Mereka Iya. akan lebih equal. Setuju. Ingat, EVOS Legends sangat kuat dengan late game-nya. Dia lebih disiplin untuk beberapa belakangan match kali ini. Iya setuju. Ini tinggal gimana caranya Brand jangan sampai ke pick off dan dapetin momentum kayak tadi. Kasih space aja ke arah Brandsnya. Dan apalagi EVOS mereka punya altar kan di tangan Hijume. Jadi kemungkinan kalau misalnya Araki mereka bisa dapetin Lord ini, mereka push ke area base-nya. Selama high ground yang masih dipegang oleh EVOS Legends, ini nggak akan mudah untuk Araki. Oke, tapi kali ini para pasukan dari RRQ. Batuk, air putih dulu mbak. Makasih. Oh iya puasa gue lupa. Kamu. Oke, menuju ke arah depan lagi-lagi. Ini kalau misalnya EVOS Legends ada kesempatan untuk melihat RRQ nge-kating seperti tadi lagi. Aku sih jadi EVOS Legends, mau nggak mau tabrak aja, cari busnya, pegang busnya. Ini kalau tasnya udah sampai, misalnya di pok lagi nih sampai di all in kayak tadi. EVOS mereka harus kasih backup sih. Iya backupnya harus ada sih. Iya. Jangan cuma Psychos tapi. Nggak boleh cuma Psychos, kalau cuma Psychos juga bakal hilang juga. Itu yang menjadi problem. Dan sekarang kalau misalnya RRQ nge-bait terus-terusan begini ke arah Lordnya dan nampaknya dia mereset kembali. Wah itu bisa ditabrak sih sama EVOS sih menurut aku. Tapi lihat di belakang sana, pada extract pun telah dikeluarkan. Tas kali ini dengan ada Phantom Execution menuju ke arah seorang Tas. Tapi ternyata Psychos mencoba menuju ke arah belakang. Bukan mengadu retribution, tapi para pasukan RRQ mereset kembali. Memancing sword skill yang dimiliki dari para pasukan EVOS Legends. EVOS Legends sudah gak punya naga kali ini untuk melakukan team fight.
Iya, dan bahkan kali ini dengan tidak adanya turret base, mau nggak mau EVOS Legends mereka harus peka dengan laningnya sendiri. Dan Tas tentunya. Oke. Bakal disoning sama Lemon. Tapi Lemon lihat damage dari Hijume harus mulai di respect. Terlalu sakit damage yang telah diberikan oleh seorang Hijume. Dan bahkan tidak ada Psychos. Informasi telah diberikan. Dan bahkan Penta Mesa Fatality telah dikeluarkan langsung LE terhadap seorang Tas. One last hit. Counter Altar Save the Day ini akan menjadi jawaban untuk mendapatkan Lordnya. Mundur ke arah belakang. Para pasukan RRQ mendapatkan Lord tanpa ada kontes kembali. Benar-benar dijaga teritorialnya. Benar-benar dijagain oleh para pasukan RRQ. Dan itu kalau nggak ada Kurt Altar, possibility-nya Tas tumbang tuh tinggi banget tadi. Iya, karena dia udah pakai Thunderous, masih ada satu buah Feather Aspect. Itu masih bisa dihantam sama Clay. Dan lagi-lagi yang aku bilang, karena mereka punya Kurt Altar, EVOS mereka harusnya lebih pede dengan team fight-nya. Karena masih ada jaminan untuk stay alive gitu. Tapi masalah ini akan agak sedikit sulit karena mau nggak mau tadi Tas yang mau coba untuk ngelakuin kontes, ketika dia udah di-poke, ketika dia kena damage Feather Aspect dari Clay, dia udah nggak bisa terlalu maju sampai ke arah Lordnya masuk ke dalam intinya gitu loh. Karena posisinya Hijume bakal coba untuk nyelamatin dia, Brans bakal sibuk untuk nge-clear aja di area base-nya. Oke, bakal coba terdeteksi kali ini. Mencari di mana keberadaan para pemain dari EVOS Legends yang lainnya. Rena Rapati from Skylar, setengah darah dari Hijume, Feather Aspect dikeluarkan. Langsung ada team fight yang berubah. Clear minion telah dilakukan oleh seorang Skylar. Belum ada yang bisa masuk ke belakang, tapi Tas seperempat darah. Walaupun dia punya immortality. Psycho dengan naganya mencoba untuk melakukan zoning out terhadap seorang Albert. Fokus di depan sana, Skylar! Ditumbangkan tapi nampaknya gagal. Skylar mundur ke arah belakang dan Fatality! Watch out! Masih ada Cold Altar bisa diselamatkan. Berhasil mendapatkan shutdown. Dan from Bogor hilang. Fin juga hilang. EVOS too strong! EVOS gak bisa ditabrak kali ini. Brans terlalu free dan bahkan tidak ada yang bisa menangkap ke arah seorang Brans. RRQ mereka masih bisa ditahan di Lord mereka yang keempat. Dan bahkan ini bisa jadi momentum balik untuk EVOS Legends. Mereka mau coba cari pemain-pemain dari RRQ, namun sepertinya respect dari RRQ mereka langsung mundur serentak. Dan game ini masih bertahan di menit yang ke-26. Oke. Tapi kali ini kita lihat, langsung ada turret yang pecah nampaknya di bawah dan instant replaynya silakan Momo-chan. Iya, ini lagi-lagi ya, Vin udah dapetin satu, tapi masalahnya Bransnya ini masih diselamatkan dengan satu bekal altar. Iya, Dedennya soalnya tumbang. Iya. Menurut aku sih RRQ terlalu lama bermain di arah ininya. Di arah apa? Di arah base-nya. Susah Dan juga Skylar sih. tadi nih Virus Passion-nya itu dikeluarkan untuk clear minion, bukan untuk nyelesain Kurt Altar. Sekarang objektifnya adalah Kurt Altarnya selesai dulu. Kurt Altarnya selesai dulu. Pancing dulu Kurt Kalau dia Altarnya. cuma ngandelin minion doang, clear minion, itu berat. Masalahnya ini Psychos juga ngincernya kan ke arah Skylar kan. Jadi posisi dari Skylar untuk tumbang ini sekarang di menit 26 tuh makin besar bahkan. Emang Skylar ini the most wanted person. Semua udah menuju ke arah seorang Skylar. Kalau bisa Dream ke sana Skylar tumbang. Ini nggak punya power. Kenapa? RRQ, Deden itu langsung dengan sangat mudah ditabrak Psychos. Deden nggak bisa one by one situation. Lihat, Deden nggak mungkin burstnya damage tinggi, tapi dia nggak sepower itu untuk sustain team fight. Ya mau nggak mau dia harus makan Skylarnya. Sedangkan untuk menangkap Brans di arah belakang sana jauh sulit banget. Susah banget. Masalahnya ini siapa yang bakal coba untuk mancing Purify-nya Clay nih? Antara Dreams atau Psychos kan sebenarnya. Iya. Tapi Dream sih, lebih ke arah Dream seharusnya. Iya. Kalau Psychos ya mungkin dia kesenggol aja turun dan dia nggak pakai Purify. Dan ingat EVOS nih mereka punya Magic Sentry. EVOS too strong tadi. Defense yang sangat-sangat kuat dari EVOS Legends. Seperti yang aku bilang mereka punya Cult Altar, mereka cukup pede aja kalau misalnya memang ditabrak lagi sama Finn dengan Cult Altarnya. Dengan satu buah Fatalingnya. Karena Hijume ini benar-benar nge-save Cult Altar di momen yang benar-benar penting banget. Jangan sampai Bransnya tumbang. Apalagi posisi sekarang, Lord ini bisa dikontes oleh Tas. Ingat, Hijume ini harus bisa mengeluarkan Cult Altar di timing yang pas. Masalahnya, apakah RRQ mereka mau ngedistract dengan landing tadi? Fataling with flicker, tidak ada, mundur ke arah belakang, Lordnya bakal di take over, dan bahkan lihat para pasukan dari RRQ mereka tidak ada team fight, kehilangan arah, Feather Aspect, knocker Altar, dan bahkan kali ini Lordnya bakal ditangan oleh Tarim, membalikan keadaan, Albert mundur ke arah belakang, finilah, ini bencana! Satu Lord yang berhasil untuk diamankan oleh Tas. Dan
Bahkan dengan satu buah fataling yang gagal eksekusinya dari Finn. Ditabrak langsung oleh pemain-pemain EVOS Legend. Dan sekarang Lordnya akan mengarah ke area mid. Satu momentum comeback kah dari EVOS Legends kali ini. Lihat langsung nge-swing 4.300 dipegang oleh EVOS Legends kali ini networknya. Yes, bener banget kali ini high ground defensif dari RRQ tidak ada. Tersisa Skylar, tidak ada Deden. Lord mengamuk. Space Turret akan menjadi pilihan kedua untuk para pasukan EVOS Legends. Mereka coba tabrak begitu saja. Lihat damage dari seorang Brass terlalu sakit. Amat sekarang tuh mau. Gak bisa diselamatkan kembali. Lemon hilang. Instant pick up. Ini bencana. EVOS Legends membalaskan dendamnya dan memulangkan RRQ. Sang Raja dikirim pulang di hari yang ketiga di babak playoff. Dan EVOS Legends mengaum kembali di babak lower bracket. Sweet revenge is real. Dendam di regular season 2 kali ditumbangkan secara berturut-turut. Leg 1, leg 2. Ternyata jawabannya EVOS Legends berhasil memulangkan RRQ. Kedisiplinan yang luar biasa, kesabaran dari sang macan putih menumbangkan sang raja yang sudah berada di ujung jurang. Congratulations EVOS Legends berhasil bertahan di babak lower bracket. Wow. What the epic comeback from EVOS Legends. Kali ini Kita udah bilang, ini berat sudah mengerikan nah, banget. kalau misalnya main di late game, kita sudah bilang kalau misalnya EVOS itu lebih disiplin. Iya, Dan itu berbahaya sekali dan benar terjadi. mereka nungguin satu momentum di mana eksekusi dari Finn gagal dan langsung ditabrak balik. Tapi tentunya respect dari kedua belah tim, RRQ dan juga EVOS. Dan ini EVOS Legends masih di dalam track untuk mendapatkan gelar juara kali ini. Tidak ada Royal Derby dan Royal Bestie di babak Grand Final. Kudeta terjadi. 4 season yang dibicarakan KB benar-benar dicari orang yang bisa mengkudeta The Royal Bestie. Dan kali ini benar-benar terjadi. Dipulangkan sang raja dari segala raja. wow, sang macan putih yang tampil begitu menyeramkan di game yang kelima. Kesabaran yang membuahkan hasil. Dan kedisiplinan tentunya menjadi kunci. Dan super fans pun tentunya bangga dengan performa yang begitu luar biasa dari EVOS Legends. RRQ. Mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun late game tentunya menjadi kunci kemenangan untuk siapa saja bahkan. Momentum comeback dipegang oleh EVOS Legends. Dan nice try untuk tim RRQ di season yang ke-11. Kita minta tepuk tangan dulu untuk tim RRQ. So langsung aja kita kasih respect momen Finn. Take your time Finn. Silakan Finn. Tes. Intinya gue cuma mau bilang thank you banget Kingdom yang udah support kita di MPL Season 11 ini. Sorry kalau hasilnya mengecewakan. Terima kasih juga buat MPL Season 11 dan sampai jumpa di Season 12 guys. Sang Raja. Sang Raja.